Ini kan kemanusiaannya. Kamu lihat ini pernyataan manusianya Yesus, Bang Faruk. Kemanusiaan lagi kemanusiaan. Iya. Kenapa ada di bumi? Kalau bukan manusia, kalau roh mana turun di bumi, ada nggak, Mas Bang Nah, Faruk? berarti ketika Yesus di dunia, dia nggak pernah memperkenalkan dirinya Tuhan dan Allah kan, Bang? Betul, karena Allah yang benar tuh tidak sombong, Bang. Jadi Paulus tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan dan Allah? Kenapa? Jadi Paulus, abang udah akui kan, ketika Iya. di dunia Yesus itu tidak pernah memperkenalkan dirinya Tuhan dan Allah. Oke, Paulus tahu dari mana gitu? Paulus tahu dari mana? Nah, buka, ayo dibuka sama aku, buka barengan. Ayo buka, buka dulu, buka Bang. Buka. Gimana? Yohanes 1 dulu, ayo kita buka pelan-pelan, santai aja. Yohanes 1 nomor berapa? Yohanes 1 ayat 1 dulu. Aduh, di situ nggak ada kata Yesus, Bang. Aduh, kamu kan tanya, itu bukan kata Yesus, tapi kamu kan ketanya Paulus tahu dari mana, ya kan? Ya, silakan Bang Dio, minta tolong Bang Dio. Buka, Bang. Paulus, kamu buka Faruk, biar kamu pintar, jangan minta tolong, nanti kamu nggak seimbang otak sama mulutnya. Coba dibuka. Yohanes 1 ayat. Biar nampak datanya, Bang. Tengok itu. Jangan, biar kamu bijak lah, orang kamu kayak Ini kedelai. datanya itu, tengok. Dengarlah. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Firman itu adalah Theos. Nggak ada Jangan pakai tertulis. tes, Faruk, kamu, saya tahu kamu tuh nggak bisa Ibrani, jangan banyak ini Yunani, kamu nggak bisa. Pakai bahasa Indonesia. Original teksnya Theos, original Alkitab. teksnya itu Theos. Faruk dengar, kamu hargai orang Kristen ya. Kalau kamu baca Alkitab jangan pakai bahasa. Kok malu dia, Dengar. malu Faruk, dia, malu dia aku- punya Theos. Bukan. Maksud saya itu biar kamu tuh nggak berbohong sendiri-sendiri. Ajaran Islam Kok bukan diajar berbohong? untuk Original berbohong. teksnya itu apa? Original teksnya Dengar, apa? jangan pakai original. Orang kamu nggak pintar kok. Oh, jangan Bagaimana pakai sih? original, dari mana ada terjemahanmu kalau nggak ada original? Kok malu? Malu dia punya Theos. Bukan, Kristen tuh di mana-mana nggak malu bang. Makanya saya sayang Ya sekali udah, sama aku baca kalian. original kok. Dengar, Original makanya kita dengar. kok. Faruk, kamu Theos kok dengar. malu. Kamu lihat ikon saya paling terang di antara kita ya. Coba kamu lihat, makanya dengar. Yohanes 1 itu Paulus taunya dari sini. Pada Nah, mulanya itu adalah Theos. firman. Itu Theos itu. Salah aku Firman baca itu Theos. bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di mana di Kita situ kata kembali Yesus? Yohanes. Dengar. Kamu biar seimbang. Yohanes 1 ayat 14 sekarang ya. Compare ini. Ayat 14 kan? Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kamu Oke. sekarang cek sebentar, satu lagi terakhir Yohanes 1 ayat 3 biar ini yang biar buka matanya apa ini. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan tanpa Dia, yaitu Yesus, segala sesuatu yang telah ada ini tidak mungkin bisa ada. Itulah dia Bang. Itu Paulus mengatakan hal demikian. Bang Faruk silakan. Ayo bantamu apa? Oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 14 tertulis Firman menjadi manusia atau Firman menjadi Yesus. Yes. Hah? Betul sekali Bang. Betul. Enggak, saya tanya kok. Yes, betul sekali. Cemana sih Bang Rupi? Bagaimana coba? Dalam Yohanes 1:14 itu tertuliskan Firman menjadi manusia atau Firman menjadi Yesus. Saya baca ya biar di bawah nonton ya. Yohanes 1 Itu udah ayat dibuka 14 datanya, demikian. Bang. Itu datanya Firman dibuka, Bang. itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, huruf besar ya, itu Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, huruf besar, yaitu Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itu dari sana, sang sumber kasih karunia itu Ya. Firman menjadi manusia. Bang, baca Bang, Yohanes 1:14 nya Bang. Firman menjadi manusia atau Firman menjadi Yesus? Firman menjadi daging, menjadi manusia dan menjadi Yesus. Bang, itu tertulisnya Bang manusia atau Yesus? Kan saya ikuti alurnya kedelai liar, katanya kita menjadi literletnya dulu, manusia Bang. atau menjadi Yesus. Literletnya itu Bang, literletnya itu baca dulu Bang. Manusia atau Yesus tertulis di situ Bang. Ini manusia bang. Nah, kenapa kau bacanya Yesus? Kau baca Ya. Latin aja pun kau nggak lulus Bang. Makanya kamu bersyahadat dulu biar pintar kedelai liar. Dengar Bang Faruk, dengar. Kamu sama saya itu saya akan habisin kalian. Makanya dengar. Firman itu telah, itu kamu lihat dari kompor Yohanes 1 ayat 1 tadi itu tentang siapa Bang Faruk. Otakmu sama mulut harus seimbang loh. Ayo, mana?
Iya, iya. Bang Faruk ini lucu-lucu pedas ya. Coba kamu baca dulu. Saya makanya ini konteksnya tentang Yesus, bukan kepada siapa. Yohanes itu bicara tentang Yesus, bukan tentang ini siapa namanya Ayub itu Bang Faruk. Biar pintar, makanya kamu bilang pakai bahasa Yunani, teos, kamu nggak cerdas. Bahasa Indonesia aja udah on, tambah lagi bahasa Yunani. Oke, kita jujur Bang ya. Dasar dari diskusi itu adalah kejujuran. Jujur siap. Bang. Di Iya. dalam Yohanes 1:14 tertulisnya, literalnya tertulis, firman menjadi manusia atau firman menjadi Yesus. Tapi sebelumnya udah, tadi kan saya baca Yohanes 1 ayat 1, Bang udah tahu ya, udah ngerti ya. Yohanes 1 nomor 1 nggak ada juga di situ tertulis Yesus Bang. Dalam Udah, Yohanes Yohanes 1. Iya, kamu makanya harus seimbang. Kamu itu makanya sebelum itu pun saya akan tarik lagi, mundur lagi ke kejadian. Oke, Yohanes 1 nomor 1, dalam Yohanes 1 nomor 1, adakah tertulis kata Yesus? Adakah? Ya dia itu ya firman itu. Oke, Kak ada kan jujur dulu Bang. Dalam Yohanes 1 Bang sayang, nggak ada. Saya akui dirimu ada kan betul. gini loh Bang, gini Bang. Abang jawab, nanti kita mengarah kepada tafsir. Oke. Kita berpegang dulu kepada literate. Kalau itu tafsir nggak masalah Bang, tapi kita jujur dulu secara literate-nya gitu loh. Iya kan? Ya, saya ikut abang aja, tapi jangan panjang lebar, langsung aja tuh deh. Yohanes 1 nomor 1 ada nggak tertulis kata Yesus? Ya, Ada nggak? nggak ada. Ada. Yohanes 1 nomor 14 adakah tertulis kata Yesus? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Oke. Berarti ketika Anda mengatakan firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi Yesus, itu merupakan tafsir, Oke. bukan literate. Betul? Betul. Betul, sekarang kutanya, disiplin ilmu apa yang dimiliki teman Kristen ketika menafsirkan Bible kalian? Silahkan. Oke, saya jawab ya, Pak. Dengar Bang Faruk. Ya, disiplin Bang Faruk. apa? Dengan disiplin Dengar. ilmu apa yang menafsirkannya? Silahkan. Kamu suruh saya jawab, tapi ngomong mulu, Ya, silakan. makanya kamu nanti nggak seimbang otaknya. Dengar. Tadi Bang bilang firman itu telah menjadi manusia atau Yesus. Kenapa firman itu diambil dari mana? Sekarang kita kembali ke Yohanes 1. Itu ada firman nggak? Nama Yesus memang tidak ada, tapi firman itu ada nggak? Dengar dulu, dengar makanya. Bang Faruk, kamu yang Nggak nyambung dia, nggak nyambung dia. Dia Iya, mau udah nggak nyambung lagi, udah mencret nih, bukan nggak nyambung, kamu dengar dulu, karena ini Alkitab saya bukan Islam, makanya Islam itu jangan Dari mana itu siap Bible pulang. kawah? Yaudah, sebutkan ke kami Bang, disiplin ilmu apa yang dimiliki teman Kristen ketika menafsirkan manusia itu adalah Yesus. Kalau kau tanya kami Bang, kami ada Bang. Dengan disiplin ilmu apa? Legalitasnya apa? Firman itu menjadi manusia itu Yesus. Makanya Legalitasnya dengar, apa gitu loh? Bang Silakan. Faruk, mulutmu kayak ibu hamil, makanya saya bilang lu tuh kayak kedilalian. Dengar. Oh, dari tadi mulut. Iya, orang kamu nggak diam, gimana sih? Kamu kan Oke, silakan. Simak teman-teman yang jawab nggak dia? Silakan. Mencret. belum. Sudah muter-muter dia Bang Faruk. Udah nggak bisa jawab dia. Ya, silakan Bang Adi. Kalau mau melanjutkan silakan Bang Adi. Oh, Bang Adi silakan sama Bang Faruk. Iya, pertanyaannya apa tadi Bang? Kan aku tadi tanya Bang, sebutkan satu saja pengajaran dari Paulus yang sinkron dan selaras dengan pengajarannya Yesus. Ya kan? Oke, Bang. Ya kasih kitab Roma 3 nomor 29. Di situ katakannya tafsir juga sebenarnya dalam 329 itu. Di situ tertulisnya Allah. Allah ini siapa Bang? Yesus kata dia. Berarti dalam Roma 3 nomor 29 Paulus mengajarkan bahwasanya Yesus itu adalah Allah kan Bang? Iya kata dia. Kalau gitu coba berikan komparasinya Bang. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan Allah. Dikasih dia Markus 12 nomor 29 sampai 30. Dalam Markus 12 nomor 29 sampai 30 jelas Bang. Yesus itu menunjuk sosok lain ketika menyebutkan nama Tuhan dan Allah. Dia bukan Tuhan dan Allah itu sendiri, gitu loh. Iya kan? Mungkin dia kurang memahami pertanyaan abang gitu Bang. Kayak mana nggak memahami Bang? Udah hampir 1 jam kami Bang. Jadi Dikasih dia lagi korelasinya Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14.
Di situ kan Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging. Letterletnya kan manusia kan Bang? Iya. Berarti ketika kau membacanya dengan perkataan Yesus, itu tafsir apa letterlet? Tafsir kata dia. Ya udah, kau ajarkanlah kami kepada kami, sampaikan kepada kami. Disiplin ilmu apa yang dimiliki teman Kristen ketika menafsirkan letterlet dari ayat itu sendiri? Malah ngamuk-ngamuk dia Bang. Itulah kesalahan namanya Bang, kita maklumi aja lah. Kan Tapi jelas Bang, di situ kan letterletnya tertulis manusia. Ma, NU, nu, SI, si, tambah A dibaca Yesus kata dia semua. oke Bang, saya akan jawab Silakan Bang pertanyaan Adi. Abang. Iya. Hmm. Jadi persamaan antara ajaran Yesus dan Paulus itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 6 dengan kitab Bentar Bang, 1 bentar, satu-satu dulu Tesalonika. Bang. Satu-satu dulu. Di Matius dulu kita bongkar ya. Oke, Matius oke 6 Bang. pasal 6. Nah, ini pengajaran siapa Bang? Pengajaran Yesus Bang. Yesus ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi ini akan membalasnya kepadamu. Ya di sini dikatakan berdoa dan mintalah kepada Bapakmu. Bapak di sini Tuhan nggak Bang? Enggak. Ini kan berbicara pengajaran Bang. Berarti Iya, di sini biar jelas dia Bang. Bapak di sini, kata Bapak di sini Tuhan atau bukan? iya Tuhan Bang. Tuhan. Dan Tuhan itu Yesus bukan? Kalau di sini ya Bapak itu agak lain dengan Yesus kan Bang? Oh, berarti bukan Yesus ya? Iya. Bapak di sini adalah Tuhan yang bukan Yesus. Iya. Nah, Yesus itu Tuhan nggak Bang? Tuhan. Berarti ada dua Tuhannya Bang. Cuman Enggak gini Bang kan? pemahaman Enggak, dalam Matius 6 nomor 6 dua Tuhan ya Abang ajarkan ya, dua Tuhan ya. enggak gini. Kan Abang tadi bertanya kepada Bang Mangrove itu ya kan, pengajaran yang selaras antara Yesus dengan Paulus. Kurang lebih kan seperti itu pengertiannya kan Bang? Ya. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan Abang itu, bukan pertanyaan apakah Bapa dan Tuhan sama atau Yesus dengan Tuhan sama. Bukan itu Bang. Tapi saya mau menjawab pertanyaan yang Abang sampaikan kepada Bang Mangrove tadi. Apakah ajaran Yesus ada kesamaannya dengan ajaran Paulus? Kurang lebih seperti itu kan gitu dia Bang. Gini Bang, kita bisa mendapatkan edukasi ketika kita jujur. Ketika kita Iya. jujur terhadap Iya. Matius 6 nomor 6 ini. Di Iya. dalam aku pun pernah Kristen Bang. Cuman teman-teman ini masih terikat dia dengan doktrin Tritunggal itu tadi terkadang. Makanya sulit untuk jujur. Di dalam Matius 6 nomor 6 ini jelas memang ya Matius mengajarkan berdoa dan meminta kepada Bapa. Siapa Bapak ini? Bapak inilah yang telah mengutus Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 30. Bapak ini yang telah mengutus Yesus. Kan gitu. Apa gelar Bapak ini? Bapak ini adalah Tuhan, bukan? Iya. Nah, ketika ditanya sama Yesus, ya, ketika ditanyakan tentang derajatnya Yesus ini, posisi Yesus ini, apakah Yesus ini Tuhan? Ketika teman-teman menjawab Yesus itu juga Tuhan, maka Tuhan kalian jadi dua, Bang. Akan tetapi jika kalian mau menjawab dengan jujur berdasarkan apa yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 3, kita bisa diskusi lanjut dia Bang. Gak akan blunder kemana-mana. Siapa Yesus ini? Utusan. Kenapa kalian gak mau menjawab Yesus ini utusan bukan Tuhan? Siapa yang mengutus Yesus? Bapak. Nah Bapak di dalam Yohanes 6 nomor 6 ini yang kepadanya orang berdoa dan meminta, dia yang telah mengutus Yesus. Baru lanjut dia Bang ke komparasi pengajaran dari Paulus, di mana Paulus mengajarkan berdoa dan juga meminta hanya kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Akan tetapi jika kita berpegang kepada tulisan-tulisan dari Paulus, jelas Bang kontradiksi, di mana dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 19 sampai 26, Paulus itu warawiri mengenalkan kepada orang-orang bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Gini loh Bang, gini. Kita sekarang nggak mempermasalahkan pribadinya Yesus
Ya, Jelas lah bang, kita permasalahkan lah bang Adi. Karena tema Enggak, sebab kita kan ini gini. pengajaran Paulus dan pengajaran Yesus. Makanya ini bang, aku baca lagi ya Yohanes 6 nomor 6-nya ya bang ya. Biar setelah itu kita komparasi ke tulisan-tulisannya Paulus. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat di yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak di sini bang, Tuhan atau bukan? Enggak gini bang, kan pertanyaan abang tadi kepada Bang Mangrove itu kan soal pengajaran Yesus sama pengajaran Paulus. Bang, Manakah ini bisa memiliki jadi dua kesamaan? pengajaran bang. Tulisan dari Matius dalam Matius 6 nomor 6 ini mengajarkan untuk berdoa kepada Bapak yang Tuhan, betul? Iya. Nah itu buah pengajarannya. Cuman yang jadi pertanyaan si Bapak ini siapa? Karena Bapak ini kan dalam iman Kristen kan bukan nama, tapi gelar, betul? Iya, sebutan. Nah, nama dari Tuhan ini siapa? Biar jelas, nama dari Tuhan ini siapa? Ya kalau dari Yohanes 10 ayat 30 kan dikatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti karena Yesus dan Allah adalah satu, berarti nama Allah itu juga bisa disebut Yesus kan gitu bang. Kalau gitu bang, nanti abang dilempar lagi bang sama Bani Israel. Yohanes 8 nomor 59, dilempar abang. Yesus aja nggak tanggung jawab bang. Ketika dia mengatakan bahwasanya dia sudah ada sebelum Abraham ada, datang orang Yahudi megang batu ngelempar dia, sembunyi dia bang, nggak tanggung jawab dia bang. Habis itu kabur dia bang, kabur. Kalau memang dia benar, kenapa dia nggak berani menghadapi orang Yahudi yang megang batu? Masih mau menyampaikan kebenaran, ngelawan orang yang megang batu aja pun udah ketakutan dia. Oke, kita nggak usah kemana-mana dulu bang. Matius 6 nomor 6 ini ketika berarti Bapak yang jadi tempat untuk berdoa itu adalah Tuhan, bukan? Iya, cuman gini bang, kita nggak usah dulu masuk ke situ. Kita kan masuk kepada pengajarannya. Artinya dalam Matius pasal 6 ayat 6 ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, mereka harus berdoa. Kan gitu dia bang. Kepada siapa mereka berdoa nggak usah kita bahas dulu bang. Bang, ini bukan Yesus yang mengajarkan abangku. Ya Allah ya Rabbi. Ya Rabbi. Jadi siapa bang? Ini kan Bang ini bang Matius. Bang, kalau perkataan Yesus itu tertulis tinta merah. Kalau di dalam iman teman-teman Kristen ini adalah persaksian dari Matius, di mana Matius menyaksikan Yesus berbuat seperti itu. Ini tidak langsung perkataan Yesus loh bang. Masa aku lebih paham Bibel dari kalian bang? Ya Allah ya. Perkataan Yesus langsung itu yang diyakini dalam iman Kristen. Contoh dalam Markus 12 nomor 9, dalam Markus 12 nomor 29 tadi jelas tertulis tinta merah. Itu itu tinta merah, tengok itu abangku. Itu perkataan Yesus langsung yang tertuliskan. Akan tetapi di luar dari tinta merah itu dalam pemahaman Bible teman-teman Kristen, contoh dalam Matius 6 nomor 6 yang kau kasih tadi, itu adalah persaksian dari Matius di mana dia menyaksikan ya bahwasanya Yesus berbuat seperti itu. Yesus berdoa kepada apa-apa yang telah mengutus dia. Jangan kau katakan tulisan Matius itu jadi perkataan Yesus bang. Aduh. Karena dalam Bible itu kan ada persaksian, ada perkataan kan bang. Ada perkataan Yesus di situ, ada persaksian dari para rasul di situ yang dalam iman kalian, persaksian para murid. Matius 6 nomor 6 itu adalah persaksian para murid. Persaksian dari Matius itu. Jangan kau katakan perkataan Yesus. Aku bantu kau ini bang. Kalau nggak kena kau nanti. Kenanya di mana? Ketika aku pertanyakan Bapak ini siapa Tuhan, akan kau jawab Yesus itu siapa Tuhan. Jadi dualah Tuhanmu. Sekarang kita pindah ke Yohanes pasal 16 ayat 23 aja lah bang. Saya. Oh pindah pindah kemana jadinya bang? Yohanes pasal 16 ayat 23 bang. Yohanes 16:23. Iya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sudah? Ah, oke Nah, bang. itu tengok dah. Pada 16:23 tengok itu perkataan Yesus itu Bang. Tengok itu Bang, letter merah Bang. Ah ya, Di situ ada dua tokoh Bang, ada Bapa dan ada dalam namaku. Ya kan betul? ya, Ya, Bapa itu Tuhan bukan Bang? iya Tuhan juga lah bang. Nah, namaku di sini siapa Bang? Mengacu kepada Yesus. Yesus. Yesus itu Tuhan bukan Bang? Ya Tuhan juga. Tuhan juga. Berarti ada berapa Tuhanmu Bang? Ya nggak bisa gitulah sebenarnya bang. Di dalam Matius 16 nomor 23 ini, ketika kamu meminta akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Berarti jika Yesus kau katakan namaku di situ adalah Tuhan, itu gabrulnya Bang. Kenapa kalian gak mau jujur berpegang kepada Yohanes 17 nomor 3 Bang? Kalau kalian jujur berpegang kepada Yohanes 17 nomor 3, sama seperti pengajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ku di sini adalah utusan. Jangan kau bilang Tuhan. Kan jelas Bang dalam Yohanes 17 nomor 3 Bang. Wajar ketika kau meminta, kau memintanya dalam namaku. Ingat Bang ya 23-nya baca ya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, Tuhan. Ku di sini adalah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, kepada Tuhan, akan diberikannya kepadamu dalam namaku, yaitu utusannya. Itu cocok Bang. Iya, maksud saya gini. Namaku di situ adalah Tuhan. Baca Bang ya, simak Bang ya, kita tafsirkan Bang ya. Pada hari ini kita pahami ya, bukan tafsir. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, utusan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Tuhan akan diberikannya kepadamu dalam namaku, utusannya. Nyambung Bang. Tapi kalau Tuhan ini tengok Bang ya, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Tuhan akan diberikannya kepadamu dalam nama Tuhan. Cemana itu Bang? Sekarang kita pindah lagi lah bang ke Matius 21 ayat. Enggak, masalahnya belum. Di mana Bang? Di mana coba? Matius pasal 21 ayat 22 bang. Nah ini lagi parah ini. Ya silakan Bang. Kan tadi abang kan menyampaikan persamaan pengajaran antara Yesus dan Paulus, ya kan? Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa itu adalah permintaan kepada siapa di sini Bang dikatakan meminta dalam Matius 21 ini Bang? Sini kan nggak dijelaskan bang. Makanya aku tanya karena ini kitab Abang. Iya, kita nggak usah bahas itu dulu. Kita bahas tentang pengajarannya. Di sini kan orang Kristen diajari Paulus dulu berdoa, ya. bang. Di sini diajarkan sama Matius berdasarkan apa yang disaksikannya dalam apa saja yang kamu minta dalam doa. Berarti diajarkan Matius meminta dalam doa. Di mana pengajaran dari Matius ini berdasarkan apa yang disaksikannya dari Yesus ya. Ya, Betul? Oke, karena tinta hitam dia. Sekarang sebutkan di mana pengajaran Paulus mengajarkan berdoa. Silakan. oke bang, kita tengok di dalam kitab 1 Tesalonika. Nomor Tesalonika 1 Tesalonika pasal 5 ayat nomor 17 bang. ayat 17. Bentar ya. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, di sini menyebut sosok Bang. Di sini menyebut sosok. Berdoa itu kepada Allah, betul?
Enggak, ayat 17 saja Bang. Itu kan udah ayat 18 Bang. Bang, ayat 17 gantung lah Bang. Gimana? Enggak kan? Kita membahas ajaran tentang doa Bang. Enggak, kalau sampai 17 gantung, ada yang abang tutupin. Enggak lah Bang. Nggak boleh lah, kalau sampai 17 tengoklah Bang, ya Allah. Kenapa Bang nggak mau? Ya. Bang, kalau nomor 17 Bang, isinya tetaplah berdoa. Gitu saja Bang. Iya, enggak kan kita kan tadi berbicara tentang pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus yang sejalan. Kan gitu dia tadi kan, Bang. Bang, kalau sampai ayat 17, maka akan muncul pertanyaan. Berdoa kepada siapa Bangku? Ya, itu lain lagi lah Bang, nanti kita Nah, bicarakan. itu pengajarannya Bang. Poin penting dari pengajarannya itu berdoa. Kalau aja Bang katakan berdoa. Kalau gini Bang, aku ngajarkan, hei kalian makan. Udah, Bang Dio mengajarkan, hei kalian makan. Kan gabrul masih Bang. Makan apa? Rumput? Kulit kayu apa mau dimakan? Tapi harus jelas lah Bang pengajarannya Bang. Jangan pengajaran yang simpang siur. Kalian makan nasi, Bang Dio memberikan sepanjang pengajaran juga makan nasi. Itu baru jelas. Jangan Abang tutup-tutupi ayat 18-nya. Aduh. Enggak gini dia Bang, iya kan? Kalau isi Alkitab ini kan kadang ada yang lengkap, kadang ada yang kurang lengkap. Nah, jadi kita lihat kepada kata-kata yang memiliki kesamaan. Nah, dalam Matius 21-22 tadi diajarkan berdoa. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 ini pun diajarkan berdoa. Nah, muncul pertanyaan Bang, karena belum jelas Bang, karena nggak jelas informasinya. Muncul pertanyaan lagi dari jemaat. Berdoa kepada siapa Bang Adi? Kalau itu ditanyakan, kita bisa jawab. Berdoa Ayat 18 kan? Allah. Iya kan? Ayat 18 kan? Jawabannya kan? Hah? Ayat 18 jawabannya kan? Ya. Ya kan? Nah, berdoa kepada Allah. Ya, Allah ini siapa Bang Adi? Ya Allah ini itulah yang menciptakan langit dan bumi, Bang. Namanya siapa Bang Adi katanya? Ya namanya ya Allah. Oh, nama Allah itu nama dalam iman kalian? Enggak. Allah itu di iman kalian generic name apa proper name? Enggak, karena di dalam di dalam perjanjian lama, ya kan? Mau Nama Allah Ya, itu apa adalah namanya, Bang? Allah, kan gitu. Aku adalah Ya namanya siapa? Allah ini siapa namanya Bang? kalau berdasarkan Yohanes pasal 10 ayat 30, ya kan? Nama Allah itu adalah Yesus juga, Bang. Yesus, oke. Yesus, nama Allah itu adalah Yesus. Kembali kita ke perkenalan awal. Di mana Yesus memperkenalkan dirinya adalah Allah? Silakan. Oke, teman-teman. Selamat pagi, Ya, saudara-saudara. pagi Bang Yusi. Iya, pagi. Selamat pagi. Ya. Kunyah dulu dadanya Bang Yusi ya, kunyah dulu. Ribut kali. Baru naik udah pagi ribut. Di mana Bang? Secara literate Bang, Yesus memperkenalkan dirinya adalah Allah di mana? Kalau secara jelas dan tepat sepertinya nggak ada, Bang. Tapi Ada kan Bang? Oke, maka ku minta pertanggungjawabanmu. Berdasarkan surat Tesalonika itu tadi. Tesalonika 1 nomor 18 itu tadi Bang ya. T1 Tesalonika 5 nomor 18. Di mana di situ kau katakan Paulus mengajarkan berdoa kepada Allah. Kan gitu. Allah di situ adalah Yesus, kan gitu. Maka berikan pertanggungjawabanmu dengan kau sampaikan kepada kami disiplin ilmu apa yang kau miliki sehingga kau menafsirkan kata Allah di situ adalah Yesus. Inilah berat ini Bang. Silakan. Nah jelas ya, Abang sendiri sudah mengatakan secara literate tidak ada tertulis Yesus itu mengaku dirinya Allah.
Tetapi abang tadi menafsirkan ya 1 Tesalonika nomor 5:18 ya kata Allah di situ mengarah pada Yesus, itu adalah Yesus. Maka kami minta Bang, karena ini meja diskusi, perkataan kita itu harus ilmiah dan juga edukasi. Disiplin ilmu apa yang Anda miliki ketika Anda menafsirkan Allah itu adalah Yesus? Karena ternyata Allah di situ ya letter-leadnya itu bukan Yesus. Tapi Yesus di situ, kata Allah di situ, kalian sangkut pautkan ke Yesus, itu merupakan tafsir. Kenapa tafsir kau katakan Faruk? Karena tidak tertulis secara literal. Betul gitu kan Bang Dio kan? Iya, betul. Nah, disiplin ilmu apa Bang? Silakan. Enggak. Kalau di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu Allah itu ya Allah, Bang. Bukan dia Yesus. Dua pribadi berbeda kan? Betul? Gimana? Dua pribadi yang berbeda kan, itu dia nomor 18 ya Bang. Udah adanya datanya di situ. Dua pribadi yang berbeda kan? Betul? Enggak lah, kan satu pribadi itu, Bang. Nah, Bang, maka aku minta lagi tafsir nanti mau sama mu. Disiplin ilmunya nanti. Maka kalian kalau jujur sama Bible kalian teman-teman, nggak ada perdiskusian sebenarnya. Jelas Bang dalam ayat 18 ya Bang. Allah di dalam coba Yesus kita baca Kristus bagi sama-sama, kamu. Allah di dalam Yesus Kristus, Theos di dalam Yesus Kristus. Yesus di dalamnya ada Theos. Dua pribadi enggak itu? Iya, maksud kata di dalam itu kan nggak seperti abang tafsirkan. Aku nggak nafsir loh Bang, nggak berani aku nafsirkan Bible orang Bang. Abang yang menafsirkan Allah di situ adalah Yesus. Enggak, kalau Allah di sini adalah Allah sendiri, Bang. Oke, tadi bukan Yesus. Tadi abang katakan Yesus bukan? Tadi abang katakan Allah di situ Yesus bukan? Salah nangkap tadi aku, Bang. Oke, salah nangkap. Kita terima ya teman-teman. Oke. Sekarang kita membahas kepada apa? Generic name-nya. Allah di situ Tuhan nggak Bang? Itu ayatnya baca itu Bang, Bang Dio. Tuhan bukan. Oke. Di dalam Yesus Kristus. Yesus di sini Tuhan nggak Bang? Iya, Tuhan, Bang. Berarti ada Tuhan di dalam diri Tuhan. Gitu. Bisa dikatakan seperti itu, bisa dikatakan. Berarti bener lah dibilang sama Bang Rashid, Yesus itu kerasukan Tuhan. Iya, enggak gitu. Rashid kan sering kali ngangkat tema apa materi itu, Yesus kerasukan Tuhan katanya. Enggak gitu. Bang, makanya aku Enggak bilang gini dia, kalian Bang. jujurlah kalian teman-temanku. Dengar Bang Edi, bentar Bang Adi. Setelah ini kuserahkan ke Bang Dio ini Bang Adi. Teman-teman gue Kristen, jujurlah kalian kepada Bible kalian. Setiap kalian menafsirkan tentang Yesus dan juga Allah beserta Bapa, berpeganglah kalian kepada Yohanes 17 nomor 3. Baca abangku Bang Dio, Yohanes 17 nomor 3. Berpeganglah kalian kepada kemari, jangan kalian berpegang kepada doktrin dan dogma bapak-bapak gereja. Bisa longor kalian nanti longor kalian. Ini pegangan kalian. Apa kata Yesus di situ? Silakan abangku dibaca abangku. inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu pegangannya Bang. Iya. Itu maksudnya kan gini, Bang. Maksud dari Yohanes pasal 17 ayat. Dah aku dah lanjut lah Bang Dio. Abang yang lanjut Bang. Aku kamar mandi bentar Bang. Udah mencer nih Bang Adi nih, udah nggak mau jujur aja. Kalau kita melihat nih Bang, Enggak maksudnya dalam Yohanes 17 ayat 3 itu. iya, aku bahas dari sisi yang lainnya biar teman-teman di bawah nggak bosan. Kalau kita mau jujur Bang, Allah itu ini ALLAH yang kalian baca Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman, yaitu orang Islam. Makanya padanan Allah ini Kristen beriman juga lah, Bang. enggak lah. Al-iman itu milik orang Islam, Bang. Enggak bisa gitu lah, Bang. Loh, Sepihak sekarang aku tanya namanya, kau. Bang. Ya, udah sekarang aku tanya kau, iman itu dari kata apa, Bang? Enggak, sekarang gini aja lah, Bang. Udah dijawab dulu. Abraham kan bapak orang Ya. beriman. Enggak, Kami Abang jawab dulu. mengakui Iman dia itu sebagai bapak iman itu kami. bahasa apa, Bang? Aku tanya dulu iman. Dari bahasa apa, Bang? Iman.
Kalau abang nggak tahu Belum bilang pernah aja aku nggak tahu. Jadi pelajari, aku Bang. jelaskan. Jadi aku kasih edukasi buat kawan-kawan juga di bawah gitu. Enggak. Ini abang yang satu lagi ini siapa nih bang? Coba abang diskusi dulu. Jangan dulu. Sebentar, Ada sedikit aku lagi, kerjaan ini, lagi Bang. sama kamu. Ya udah kita berdua aja dulu. Nanti aja dulu itu. Dia lagi tidur itu. Nggak apa-apa. Iman itu orang yang beriman. Iman di sini. Asal kata iman itu dari mana bang? Kalau bang tahu dari bahasa apa bang iman itu? Belum pernah Bilang- pelajari bang. Nah, bilang nggak tahu, bilang aku ajarin bang. Dalam Islam bang kami diajarkan kalau nggak tahu bilang saya tidak tahu, la adri, atau bilang Allahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Bilang bang, bilang bang nggak tahu bang. Aku kasih tahu nih. Ayo bang. Iya kan sama aja itu bang. Iya Tapi udah nggak bilang tahu, aja. Bang. Tahu nggak? Iya nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ini aku kasih tahu. Iman, ya. Iman itu secara bahasa bermakna at-tasdiq, pembenaran. Dari kata amanu yuminu imanan. Itu bahasa Arabnya bang. Itu masdar. Asal kata dari kata iman. Artinya secara etimologi artinya membenarkan, pembenaran. Artinya dia membenarkan sesuatu. Nah, adapun dalam secara istilah, secara terminologi, iman itu adalah tasdiqul qalbi wa id'anuhu wa qabuluhu bi kulli ma jaa bihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Jelas. Wa ja'ala Allah ta'ala asy-syahadatain al-alamatu adh-dhahira allati tadullu alaihi. Li ijra'i ahkamil islami ala asy-syakhsil mu'min kas-salati alaihi wa sihhati tawarith minhu at-tawaruth minhu wa lahu ghairuha min al-ahkam. Terjemahkan ya Bang ya. Ini dari mana nih definisinya Bang? Nih, kita klik dulu definisinya. Nah, dari Syekh Muhammad Jamil Zainu, Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama'. Kita lihat ya Bang ya, aku terjemahkan ya. Itu iman. Kalian tuh ambil-ambil aja iman itu bahasa Arab Bang, dari orang Islam itu. Apa itu iman? Iman itu Iya, adalah tapi kan udah dijadikan bahasa Indonesia bang. Ya, dengarkan Bang. Apa itu iman? Iya, makanya aku jelaskan dari mana asal katanya biar Abang paham. Ya, nggak ada itu bahasa Indonesia dari bahasa Yunani itu jarang sekali. Kalaupun ada, mungkin ada beberapa kata aku juga nggak ngerti. Yang jelas banyak dari bahasa Arab. Apa itu iman secara terminologi? Pembenaran hati dan ketundukannya serta penerimaannya. Ya, tunduk dan menerima, membenarkan, tunduk dan menerima. Apa yang diterima, apa yang ditunduk kepada apa? Bikulli ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikannya sebagai syahadatain. Oke, itu syahadat, dua kalimat syahadat dalam Islam sebagai tanda yang zahir, yang nampak, yang menunjukkan atas keimanannya. Jadi iman itu dari bahasa Arab Abang. Nah sekarang kalau Abang mau jujur-jujur, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Ini orang-orang Islam. Makanya padanannya Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah yang Maha Mulia dan Maha Luhur. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Azza wa Jalla ini Abang tahu ini bahasa Arab juga ini Azza wa Jalla ini. Subhanahu wa ta'ala juga bahasa Arab yang maha suci lagi maha tinggi. Gak ada bahasa Yunani Bang. Atau Allah Al-Pausiyah. Atau Allah Al-Yesusiyah. Gak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Jelas. Jadi secara KBBI pun kalian udah gugur penggunaan kata Allah itu. Makanya LAI pun gak bisa bantah data kami. Sebagai umat Islam yang terjun di dunia apologetika ini, gak bisa LAI bantah kami dari hal ini. Abang punya nggak kamus besar bahasa Kristen punya KBBK umpamanya, ada nggak? Kalau ada coba Bang bukakan ke saya. Jadi Allah sebelum jauh-jauh tadi Abang bahas sama Bang Faruk tuh, aku diam aja. Karena Bang Faruk lebih paham tentang Bible daripada aku. Nih, Yohanes, kalian lari ke 1 Tesalonika 5:17 ayat 18, Matius 21:22, Yohanes 16:23, di Matius 6 ayat 6, Yohanes 1 ayat 14. Ya, ini kata Theos di
Apa di Yohanes 1 ayat 1, ini Yohanes 1 ayat 1, kali-kali Roma 3 29, Markus 12 29 sampai 33, Kisah Para Rasul 20 dan seterusnya. Aku ikut aja Bang dari tadi Bang. Ada kata Allah semua nih di sini, banyak nih kata-kata Allah di sini. Nah, ternyata setelah kita cek di KBBI gugur langsung semua Bang, gugur semua itu. Kalau kalian mau jujur, kekristenan di Indonesia khususnya terjemahan LAI itu banyak nyontek ambil dari agama Islam. Itu kalau kalian mau jujur sebenarnya. Ya tapi teman-teman nggak mau jujur, makanya tadi si Mang Rofi tadi itu muter kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah, abang pun ikut juga muter. Kenapa Bang? Kenapa kalian bisa muter-muter begitu? Nggak konsisten? Karena kalian nggak mau jujur. Kalau seandainya kalian jujur, insya Allah nggak muter-muter gitu Bang. Langsung to the point itu jelas itu. Yohanes 17 ayat 3 ini jelas. Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini jelas, ini ajarannya Yesus ini. Dia adalah utusan. Ini secara eksplisit Yesus menyatakan dirinya adalah utusan. Dan itu banyak Bang. Ini aku tunjukkan ke Abang ya. Ayat-ayat yang pernah aku kumpulkan ya. Ya, biar jelas kita diskusi pakai data. Biar ya kita nggak paksakan juga sih Abang mau percaya apa enggak, ya itu terserah Abang. Yang penting kami umat Islam ya berdiskusi dengan data. Nih, ketika Yesus berdoa, Lukas 10 ayat 21, pada waktu itu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Kalau seandainya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ngapain dia ngomong gini? Gila apa Yesus ngomong kayak gitu? Iya kan? Karena Bapa itu bukan Yesus, makanya Yesus yang berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa, itulah yang berkenan padamu. Makanya di Ulangan 4:39 sebelum-sebelumnya ya disebutkan, sebab itu sadari hari ini jangan lupa Tuhan satu-satunya Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Ini doa Yesus Bang. Nih, Yohanes 5 ayat 30. Yesus mengaku sebagai utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini eksplisit Bang, jelas sekali nih. Apalagi mau dibantah ini? Ya. Lanjut, Yohanes 17 ayat 3 yang tadi kita bacakan. Jelas gamblang sekali. Kenapa teman-teman Kristen ambil ayat-ayat ya yang tidak eksplisit, yang implisit diambilnya. Kemudian ditafsirkan, dicocok-cocokkan menjadi apa? Menjadi Allah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa begitu Bang? Jawabannya karena kalian tidak mau jujur. Itu jawabannya. Ini jelas ini. Kalau kita mau bahas ini Bang, waduh ini Bang, aku buktikan ya. Allah ini nama Tuhan dalam bahasa Arab. Perhatikan Bang ya, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalian bilang apa? Kalian bilang ini adalah apa? Gelar. Kalau saya tanya, di mana di Bibelmu tunjukkan satu ayat yang menyatakan Allah itu, atau kalian baca Allah adalah gelar. Di mana ayatnya? Kalau Abang bisa bawakan sekarang, aku transfer Abang 10 juta sekarang. Sekarang juga. Gelar. Oke, kita skip dulu, kita tahan dulu. Sekarang saya buka data, Allah ini adalah nama, sesuai dengan KBBI. Ini KBBI ini ya, teman-teman, KBBI ini. Kita buka ya, nama. Benarkah Allah itulah nama Tuhannya umat Islam? Coba kita buka ya. Kita lihat ya. Kita perhatikan ya, Ya, di sini ya, perhatikan ya. Ini teman-teman. Penyebutan bahwasanya lafaz Allah itu, ini data ya. Lafaz Allah itu adalah nama. Itu nama Allah, itu disebutkan dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Fatihah nomor 1. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. 1. Ayat yang kedua, dalam surat Hud ayat 41. Wa qala rkabu
wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini dibaca majreha ya teman-teman, karena bacaan kita Warsh, Hafs an Asim majreha bukan majroha, tapi dibaca majreha. Oke, nanti itulah, ini namanya imalah namanya, nantilah kita bahas itu. Syahidnya, pembahasannya, inti bahasannya adalah apa? Bismillah. Ya, tuh banyak yang tambahkan tuh duit di bawah bang. Kalau abang bisa bawakan Allah itu adalah gelar. Tuh sampai 50 juta tuh di bawah bang. Coba abang lihat di bawah tuh. Typingan mujahid typing muslim di bawah. Nah, dan dia berkata, berangkatlah bersama dalam kapal itu. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Oke, ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, dalam surat An-Naml ayat 30 tentang kerajaan Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau menuliskan, kalau kalian sebutkan Sulaiman ini Salomo. Oke? Nah, Sulaiman ketika dia menuliskan, mendapatkan satu berita kerajaan yang lebih besar dari kerajaannya, itu kerajaannya Ratu Bilqis, dia tuliskan surat di dalamnya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu dari Sulaiman, karena Sulaiman dulu adalah seorang raja yang besar waktu itu. Dia menguasai bahasa tiga bahasa makhluk, bahasa jin, bahasa manusia, dan bahasa binatang. Wa innahu bismillah, dan itu tertulis bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, coba perhatikan. Coba abang perhatikan ini. Ini data. Allah itu adalah nama. Nama siapa? Nama sesembahan yang disembah oleh umat Islam. Kalau abang mengatakan Allah itu adalah gelar, sama nggak tadi teman-teman? Nih, KBBI bilang apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sekarang aku bawakan ayat-ayat data dalam Al-Quran. Ada 3 ayat dalam Al-Quran. Nih, sama nggak? Isim. Semua nama Allah. Jelas. Sekarang coba abang, kalau abang mau jujur, coba abang tanyakan ke pendengarnya abang. Yang mengatakan kalian sebut ALLAH, Allah begitu, ya, kalian katakan sebagai gelar. Di mana ayat di Bibelmu yang mengatakan Allah ini adalah gelar? Di mana bang? Tuh, sudah banyak tuh, berapa puluh juta sudah tuh. Coba ada yang bisa hitung nggak itu yang sudah ikut bergabung tuh? Sudah berapa totalnya? Oke. 300 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 300 juta ya. Assalamualaikum. Untuk moderator di bawah jangan dinaikkan dulu. Habis tadi kita tanya Bulding nih gambar bom agamanya apa?